Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PT Global Angkasa Solution. Bersama saya Syahrita. Di sini kita mengerjakan proyek MOT untuk instalasi ruang operasinya. Berhubung hari ini sudah selesai, yuk kita lihat untuk hasil pekerjaannya. Kameramen diajak nggak? Diajak dong. Ayo, ayo. Oke. Nah, ini dia rekan saya Pak Dimas yang akan menjelaskan terkait instalasi MOT pada proyek kali ini. Halo Pak Dimas. Halo Rita. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Rita sendiri gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Dimas mungkin boleh nih perkenalan dulu. Siapa tahu ada penonton baru yang belum kenal sama Pak Dimas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perkenalkan, nama saya Dimas. Saya di sini sebagai sales eksekutif dari PT Global Angkasa Solution. Kebetulan di klinik utama Rawat Inap Hidal ini kita lagi proyek pembangunan ruang MOT dan gas medis. Nah, Pak, mungkin boleh dijelasin nih skop pekerjaan kita di klinik rawat Inap Hilda ini apa aja? Oh, untuk skop kita itu sebenarnya di sini itu kita ngebangun ruang MOT dan juga kita membuat gas medis. Jadi gas medis itu cuma kita untuk jalurnya sendiri bukan dari kita cuma sebagai outlet gasnya dan sentral gas medisnya. Oke, berarti kita mau langsung lihat aja nih komponen-komponen yang dipasang. Boleh? Oke, mungkin kita akan lihat dulu ya ke gas medis. Lanjut kita ke ruang MOT ya. Oh, boleh banget. Nah, kebetulan saya ingin menjelaskan dulu ya. Di gas medis ini kita mensuplai untuk di beberapa lantai. Jadi ada lantai 1 untuk ruang UGD, di lantai 2 untuk ruangan X-ray, dan di lantai 4 untuk ruangan rawat inap, dan di lantai 5 sebagai untuk ruangan MOT-nya. Oke, kita lihat dulu ya sentral gas medis ya. Oke, boleh Pak. Sambil ngobrol nih, sambil dijelasin mungkin terkait Oke. proyek-proyek MOT ini apa aja sih fungsi dan komponennya. Oke Rita, saya juga mau memberitahu nih, PT Global Angkasa Solution ini juga mensupport gas medis di klinik utama Rawat Inap Hilda. Dan alhamdulillah kita sudah membuat ruangannya juga, dan juga kita memasang outlet gas dari box down valve-nya, dari alarmnya, dan itu kita support semua. Mungkin saya akan menunjukkan ruangan sentral gas medisnya yang ada di lantai 1. Gimana? Boleh banget Pak. Saya juga penasaran banget nih. Pastinya teman-teman di rumah juga penasaran. Oke, Kameramen, lanjut ya. Kita ngelihat ke sentral gas medis. ayo teman-teman. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di dalam ruangan sentral gas medis. Jadi saya ingin menjelaskan dulu nih ke Rita nih, sebenarnya fungsi gas medis ini untuk mensuplai oksigen, N2O, dan kompres air di area klinik utama rawat inap. Contohnya seperti kayak di ruangan rawat inap, di ruangan X-ray, juga ada di ruangan OK juga. Dan kasar juga nih, bayi yang bawel air pun juga pasti butuh oksigen. Oh, oke. Berarti ini merupakan skop pekerjaan dari PT Global Angkasa. Ya, Solution benar juga sekali, benar sekali. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu ya untuk apa aja sih yang kita support di sentral gas medis ini. Ya. Jadi di sentral gas medis ini kita ada namanya N2O. Ini untuk mensupport di ruang OK kita, di ruang OK klinik Hilda. Jadi ruang operasi Pak. iya, jadi yang pemakaian untuk N2O ini hanya untuk di ruang OK saja. Oh, oke. Nah, untuk tipe yang kita pasang ini tipe 1x1 nih. Jadi satu tabung ini untuk mensupport di gas medis di sana. Jadi kita pakai tipe untuk 1x1 karena untuk cukup satu tabung aja yang mensupport untuk di ruangan OK saja. Nah, berikut lagi ini contoh scoop gas medis, sentral gas medis kita memakai tipe di 2x2. Maksudnya tahu nggak Rita 2x2 itu apa? Belum tahu nih Pak. 2x2 ini apa? Apakah 4?
Ya, jadi sebenarnya 2x2 itu sebenarnya 4 tabung. Iya. Cuma Oh. pemakaiannya Iya. itu cuma 2 tabung. Jadi 2 tabung untuk pemakaian, 2 tabung lagi itu untuk ibarat apa sih namanya? Kayak ini loh Rita. Cadangannya. Jadi saat 2 tabung itu udah habis, kita masih punya spare 2 tabung yang masih isi utuh. Jadi yang kita contoh seperti ini. Ini ada tabungnya, ini seperti tabung oksigen, ini ada manifoldnya, ini buat pengaturannya juga, untuk valve-nya dan manifoldnya. Jadi ini yang mensuplai nih ke outlet gas yang ada di klinik Hilda ini, gitu. Dan klinik Hilda itu outlet gas itu untuk oksigen itu hanya mensupport untuk di lantai 1, di lantai 2, 4, dan 5. Oh gitu. Jadi ini langsung ke ruangannya gitu Pak? Ya, ada di ruangan itu ada outlet gas. Jadi dia langsung ke outlet gasnya sendiri. Oke. Gitu. Jadi sisa 2 tabungnya ini tuh untuk cadangannya tadi? Dan Ya, isinya itu oksigen juga? Benar sekali. Wah ini pengetahuan baru ya Pak. Saya Iya. juga baru tahu nih. Pasti teman-teman di rumah juga baru tahu. Benar. Oke. Selain di ruangan sentral gas medis ini, kita juga punya mesin sentral kompres air. Mesin sentral Kompres air Oh. gitu. Jadi nggak cuma hanya oksigen yang ada di sini dan N2O, Iya. cuma kita juga punya mesin. Nah, ini dia mesin sentral gas medisnya. Yang besar ini Pak? Ya, ini untuk tangkinya. Oh, Nah, ini mesinnya kita pakai dua mesin kompres air, dan dari brandnya kita pakai Hitachi. Jadi dia untuk mensuplai udara bersih, udara kompres air dimasukin ke dalam tabung tangki ini, yang dengan kapasitas tangki ini kita pakai 500 liter. 500 liter? 500 liter. Jadi nanti disaring sebelum masuk ke ruang-ruangan yang ada di dalam klinik. Sebelum saring, kita ada saring dulu nih di sini nih, Iya. untuk saringan kompres airnya. Baru dia mensuplai ke atas. Oh, jadi seperti fungsi itu. kompres air tadi untuk Mendorong tekanan aja sih, buat tekanan, Oh, mendorong. buat Tekanan angin aja buat udara bersih. berarti hal itu juga sepaket dengan si gas Iya, oksigen atau- harus ada juga sebenarnya. Harus ada ya, Pak? Sebenarnya sih nggak harus juga sih, cuma lebih karena kan ini kan kalau nggak salah ada 17 bed ya, dan juga sampai lantai 5 juga untuk disuplainya itu. Jadi sebagai ada dorongan udara juga, tekanan udaranya. Oh. Ya, seperti itu. Jadi kalau butuh angin, tekanan angin, Iya. karena kan dalam medical itu juga harus ada kompres airnya juga sih. Ini kita mesin ini nyala, ini lagi ngisi udara untuk dalam tangki. Oh. Jadi seperti itu. Jadi kita emang menyeting, udah sistemnya otomatis nih. Jadi settingannya itu saat tekanan udara di dalam tangki itu di bawah 6 bar, mesin ini akan menyala. Di bawah 6 bar. 6 bar. Jadi mesin ini akan menyala untuk bisa mensuplai lagi nih, biar si tangki ini sampai 6 bar tekanannya. Jadi gitu. Jadi sistem kerjanya itu udara dari mesin kompres air ini masuk ke dalam tangki. Nah, ke dalam tangki ini dipanaskan untuk ke dalam mesin kompres air ini nih. Nah, ini di filter apa di mana lewat kesaringan juga. Jadi sebelum ke outlet gas, udara yang dihasilkan itu udara bersih di kompres air itu. Karena kan sampai outlet itu udara bersih. Jadi udara yang dihasilkan oleh dari mesin kompres air masuk ke tangki, disaring di sini supaya lebih bersih, dan ditambah lagi disaring lagi dari sini, baru disuplai ke outlet gas yang ada di dalam klinik utama Nautina Pindah ini. Oke, jadi sudah dipastikan udara yang masuk Udaranya bersih, ya, Pak? Oh. sesuai, udah steril, ibarat Iya. seperti itu. Jadi seperti itu sistem kerjanya mesin kompres air seperti itu. Jadi setiap menyala berarti lagi ngisi nih. Nah, iya, jadi kita setting tuh settingan tuh di bawah 6 bar. Nah, ini udah mati karena sudah tercapai di 6 bar. Oh, Jadi mesinnya itu sudah mati. Oh, oke. Begitu ya Pak caranya. Ah. Oh iya Bapak, Iya. kalau yang kotak ini apa ya Pak? Karena dari tadi menarik perhatian banget nih, soalnya ada warna merah, oranye, dan juga hijau. Boleh Oke. dijelasin mungkin Pak? Oke Rita, saya ingin jelaskan. Sebenarnya kotak yang ada di sini itu ibarat seperti kayak jantung dan otaknya si mesin kompresor ini. Oh, Jadi ini saya sebut panel kompresor. Jadi di sini ada indikasinya
kita di sini ada dua, kompresor 1 dan kompresor 2. Mungkin kan tadi kita udah lihat sebelumnya ya. Iya. Mesin itu ada mesin 1 dan mesin 2. Iya. Nah, ini untuk sebagai indikatornya nih untuk pemakaian si kompresor itu berapa lama kali berputarannya untuk menghasilkan gas. Nah, sistem kerjanya itu, jadi kita di sini ada dua nih, ada beberapa. Kita yang tengah dulu ya. Iya. Karena ini untuk A otomatis dan yang M ini manual. Kalau ini netral. No. Jadi settingannya itu sekarang itu kita pakai yang otomatis nih. Oh, ini nunjukin kalau itu otomatis. Iya. Oh. Jadi untuk yang kompresor 1 dan kompresor 2-nya itu kita off-in karena kita settingannya untuk otomatis. Oh, oke. Saya jadi- baru ngerti. Jadi ini tuh buat manual sama otomatis, terus ini tuh buat kompresor 1, kompresor 2. Nah, jadi kalau misalkan ini kita settingan untuk manual, kita Iya. pengen nyalanya kompresor 1 aja. Nah, ini kita rubah ke manual dan yang untuk kompresor 1-nya kita rubah ke on. Oh, oke. Gitu. Oh, bisa gitu ya, Pak? Iya, nah Rita, bila terjadi kayak konsep seperti apa, kita bisa klik nih untuk emergency nih, ataupun kayak mesinnya nih kenapa-kenapa nih. Iya. Kita sebagai itu bisa langsung tekan ini aja, Oh, jadi untuk emergency mematikan stop. semua. Oh, itu langsung otomatis, Pak? Matikan otomatis. Oh, jadi memang ini- memutus arus listrik. Oh. Jadi mesin ini kan pakai listrik semua. Jadi sebenarnya untuk emergency kita tekan seperti ini akan mematikan semua mesin di sini. Oh, oke. Jadi dari segi Gitu. keselamatan pun sudah dipikirkan Sudah ya, Pak? sangat dipikirkan sekali oleh PT Global Angkasa Solution. Jadi mungkin seperti itu ya penjelasan saya terkait tentang sentral gas medis. Oh ya, saya satu lagi nih. Iya. Nah, kita juga sudah menyiapkan nih rantai pengaman Iya. bila mana dari klinik utama Hilda ingin menaruh untuk spare tabung gas. Kita sudah menyiapkan nih ada 5 untuk N2O sama 4 tabung oksigen. Jadi kita sudah menyiapkan nih untuk rantai pengamannya. Jadi suatu waktu customer ingin menambah spare gas medis bisa taruh di sini. Oh. Jadi seperti itu. Berarti memang dari tadi emang saya agak salah fokus sih, Pak. Soalnya ini rantai buat apa ya? Oh iya, ternyata itu sebagai untuk rantai pengaman tabung gas. Jadi contohnya seperti ini. Jadi si tabung gas itu nggak bisa kemana-mana larinya Iya. gitu loh. Iya, Jadi iya. supaya tidak jatuh Tidak atau jatuh, apa. iya, betul. Karena kan apalagi tabungnya berat ya? berat juga Iya. lumayan. Jadi seperti itu Rita. Siap. Jadi bisa gambaran juga nih buat teman-teman di rumah, Pak. Kalau misalnya mereka bingung juga kan sepanjang video apa nih rantai-rantai ini gitu. Benar-benar. Oke. Kita lanjut ke lihat di dalam ada untuk box zone pump sama alarm dan outlet gasnya ya. Wah, boleh banget, Pak. Heeh. Kita lanjut nih ke dalam. Oke. Oke. Ayo, Ayo, Pak. kameramen ikut ya. Ayo. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melihat sentral gas medis yang kita bangun. Yang terdapat ada beberapa komponen di sana. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat instalasi hasil instalasi kita tentang box zone valve dan alarmnya. Yang di lantai 1 ini kita ada pemasangan di instalasi gawat darurat klinik utama rawat inap Hilda. Oke, kita masuk. Ibu, permisi. Iya, Bu, kita mau menjelaskan dulu Bu, ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Ibu sini aja, gak apa-apa. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Oke, kita akan menjelaskan ya Rita untuk box zone pump dan alarm kita. Di sini kita support untuk oksigen dan kompres air. Untuk vakumnya kita belum ada. Ini untuk alarmnya. Aja nggak, Bapak? Saya nanya kayak Bapak. Nah, di sini kita menjelaskan untuk box zone valve yang kita pasang di instalasi rawat gerobak di lantai 1. Di sini kita ada oksigen, ada kompres air dan ada vakum. Cuma untuk vakum kita nggak support karena mau masih pakai vakum portable. Cuma kita mensupport untuk oksigen dan kompres air aja. Nah, di sini juga ada untuk alarmnya nih. Jadi kalau saat tabung gas habis, alarm akan berbunyi, menandakan antara medical air atau oksigen yang berbunyi. Nanti itu alarm kalau tabung itu kosong. Untuk dalamannya seperti ini ya. Kita lihat. Pak, boleh dijelasin nggak untuk indikator yang ini itu maksudnya apa? Nah, untuk indikator ini tabung masih oke nih. Tekanannya masih ada di tabungnya masih ada. Dan ini untuk ngebukanya ini masih tertutup ya, dalam keadaan tertutup ini semua. Belum kita buka kan, kalau kita buka kita arahkan ke atas. Ini sama tekanan tabungnya masih segini juga.
Oke. Oke. Nah Pak, kalau misalnya outlet gasnya itu seperti apa sih? Soalnya penonton penasaran nih. Penasaran kan? Oke, untuk outlet gas yang kita support, kita bermerek StarMed. Nanti coba kita lihat ya, ada di sana. Oke, Pak. Kita taruh untuk di lantai 1 ini, kita taruh di backhead. Contohnya seperti ini. Oke, boleh Pak. Lanjut aja. Kita lihat untuk outlet gas medisnya. Yang warna hijau untuk oksigen dan warna kuning untuk medical air atau compressed air. Ini untuk penempatan di bedhead. Oh, oke. Jadi ini memang jumlahnya ada 2 unit untuk 2 bed begitu ya Pak? Satu bed. Oh, untuk 1 bed. Oke. 1 unit 1 bed. 2 unit untuk 1 bed. Oh, 2 unit untuk 1 bed. Oke, mungkin saya lanjut ke lantai berikutnya ya. Oke Pak. Ini di klinik ini ada berapa lantai Pak kalau boleh tahu? Oh, untuk di klinik ini infonya sepertinya ada 6 lantai ya. Oh, dan pekerjaan kita itu, skop kita itu ada di lantai 1, di lantai 2, 4, 5, dan 6. Oh. Ini kita menuju ke lantai? Kita mau lantai ke lantai 2 dulu ya, karena di situ ada outlet gas dan box support kita. Oke, siap Pak Dimas. Oke, kita lanjut ke lantai 4 ya. Oke. Untuk pengerjaannya ini kalau boleh tahu berapa lama sih Pak? Untuk pekerjaan MOT kita di sini sekitar 1,5 bulan ya. Masih lantai 2 ya. Salah. Oh, 1,5 bulan ya Pak. Lalu kalau Iya. misalnya teman-teman kita nih yang nonton ada mau bikin MOT juga, itu memang timeline-nya di sekitar itu ya Pak? Iya, sekitar segitu. Silakan Pak. Ya, sekitar 1,5 bulan lah. Maksimal kita maksimalkan di 1,5 bulan untuk pemasangan rok MOT-nya itu. Itu sudah termasuk dengan box valve yang tadi Bapak jelaskan Iya, di bawah juga? benar. Jadi memang sudah seluruh itu kompleks ya Pak, MOT-nya juga, gas medisnya, juga. ya. Oke. Lantai 4 ya, coba kita Oke, lihat dulu ya. ayo Pak. Ini lantai 4. Ini kita sudah di lantai 4. Kita di sini itu memasang outlet gas di ruang rawat inapnya. Jadi ada beberapa ruang rawat inap dari kelas 3, 2, 1, dan kelas VIP atau luxury. Oke, sebelumnya kita masuk ke ruang rawat inapnya, kita menjelaskan dulu. Di sini namanya alarm gas medis. Jadi sama seperti halnya di lantai 1, kalau misalkan gasnya habis, tabung gas habis, alarm oksigen atau alarm medical air akan berbunyi. Oh, oke. Jadi indikator di sebelah sini hanya untuk menjelaskan ketersediaan dari oksigennya itu, Pak? Oke, Pak. Box zone pump yang untuk mengalirkan dari ruangan sentral gas medis ke beberapa ruang rawat inap. Di sini seperti contoh seperti sama aja ya, kayak di ruangan lantai 1. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Tapi hanya 2 ya, Pak? Hanya 2 di sini karena dibutuhkan cuma untuk ruang rawat inap, jadi dibutuhkan cuma 2. Satu untuk kompres air dan satu untuk oksigen. Sebenarnya kompres air itu untuk mendorong udara. Oh, oke, jadi masing-masing lantai sesuai dengan kebutuhan ini ada box valve-nya sendiri ya? Oke, Pak, siap. Oke. Kalau untuk jaraknya emang Enggak, ini kita emang karena di dalamnya itu komponennya tuh ada beberapa, ada listrik, ada besi, jadi tidak menyatu. Karena jadi penempatan di sini dan juga di sini itu kenapa kita penempatan di sini? Di sini nurse station. Oh, oke. Jadi nurse station bisa memantau medical gas alarmnya habis atau enggak. Karena bisa melihat kalau misalkan kayak di sini atau kita penempatan di sana, Khawatir tidak terlihat oleh Oke, nurse station-nya. oh, berarti sampai hal itu juga diperhatikan ya, Pak? Sangat diperhatikan. Oke, paling kita lihat untuk outlet gasnya yang ada di beberapa ruangan di lantai 4 ini ya. Boleh, Pak. Ayo. Pak, izin lihat dulu Pak ya. Ini Luas sekali kita ruangan luxury, ibarat VIP-nya ya untuk ruangan rawat inap. Nah, di ruangan ini kita memasang outlet gasnya itu bukan di bed head. Kita memasangnya itu di interior. Jadi seperti ini tampilannya. Oh, oke. Jadi memang bisa disesuaikan ya, Pak? Nggak harus di outletnya? Nggak perlu di bed head. Jadi bisa di interior seperti ini contohnya. Oke. Tapi apakah akan mengurangi fungsi ataupun Tidak. itu? Kalau fungsi sih insya Allah masih tetap aman sama aja ya kayak di bed head atau di interior sama aja. Cuma untuk tampilannya yang berbeda.
Oke. Berarti juga dirawat lantai 4 ini juga kita juga ada pemasangan yang di bedhead. Oke. Contohnya tuh seperti Jadi total ada 2 ya, di Pak? lantai ini, di ruangan ini. Nah, ini pemasangan contoh seperti pemasangan bedheadnya. Oh. Nah, itu contoh pemasangan outlet gas kita di bedhead. Seperti itu tampilannya. Jadi beda ya sama antara VIP room sama luxury. Dia pakai interior, kalau di sini pakai bedhead. Oh, oke. Ini bedheadnya seperti ini. Iya, benar Ini sekali. pakai material apa, Pak? Kalau material kayak masih material stainless ya. Atau plat besi yang dicat ya. Dan juga ada untuk pemanis dari kayak berbahan semi kayu ya. Jadi buat mempermanis aja sih. Oh, agar terlihat ciamik begitu Iya, ya. benar. Oh, ya ampun. Sangat terkonsep ya, Pak, walaupun hanya kesannya kan bedhead gitu. Iya. Tapi memang secara visual juga diperhatikan. Iya, kebetulan customer kami ini sangat ingin untuk estetikanya kelihatan. Oh iya, memang ini bagus juga sih ya, Pak. Karena ini kayak ruang rawat anak, ruang rawat buat anak. Karena ada tampilannya, Iya. ada ikan hiu, Wah. ada ikan paus. Seperti di laut. Iya. Jadi emang customer kami itu sangat mementingkan kenyamanan dan untuk anak-anak. Karena kan sini kan untuk klinik rawat inap Hilda sebagai untuk anak ibu dan anak ya. Ya, jadi biar nggak bosan gitu ya, Pak. Benar, mungkin bisa ngeliat anak-anaknya, wah ada pemandangannya bagus, Ah, kayak iya. lagi di laut katanya. Oh iya benar sih, Pak. Jadi kan nggak bosan gitu anak-anak Iya, kecil, benar. apalagi kalau dirawat. Ibu-ibu juga kan biar nggak jenuh gitu ya. Iya. Ini jadi total untuk kan di lantai 4 ini berarti ada 2 ya, Pak. Maksudnya ada 2 yang di ruang tadi sama yang di sini, di ruangan luxury tadi. Dan juga kalau di ruangan ini berarti total ada 4 outlet. Kita untuk di klinik rawat inap Hilda ini kita memasang outlet gas itu sekitar 32 outlet gas. 32 outlet kan? 32 outlet gas. Jadi kayak untuk rawat inap di ruang IGD, rawat inap, di ruangan MOT, dan di ruangan plenary untuk habis anak ibu habis melahirkan bayinya taruh di ruang anak untuk dimasukin ke dalam tabung yang butuh oksigen. Oh, oke. Itu untuk MOT dan ruang plenary itu ada di lantai 5. Oke, siap. Berarti setelah ini kita ke lantai 5 atau kemana? Ayo kita lihat ruang MOT kami. Oke, berarti langsung ke lantai 5 ya? Siap. Ayo guys. Makasih, Pak. Iya. Nah, teman-teman, kita mau menuju ke lantai 5 nih. Seperti yang tadi Pak Dimas bicarakan, kalau di lantai 5 ada MOT. Kita sedang menuju ke lantai 5 untuk melihat hasil MOT-nya. Nah, kita udah sampai di lantai 5 ya, Pak? Iya. Benar, alhamdulillah kita sampai 5 ya. Mungkin saya akan menjelaskan ke Rita yang kita lantai 5 ini ruangan MOT yang PT Global Angkasa Pusat support dan cepat bangun. Untuk kita masuk ke ruangan MOT, kita akan masuki lewat ruangan locker room atau ruangan untuk jalur dokter atau dan jalur perawat lewat sini. Oke. Ruang MOT. Nah, di sini sebenarnya ada passbox. Ya. Passbox interlock dengan bentuk bahan yang mirror. Ini gunanya untuk barang-barang yang barang-barang bersih steril bisa dipindahin ke gudang steril. Dari kan di sini cuci, baru dipindahin ke gudang steril. Oh, ini memang ukurannya besar atau Ya, gimana, Pak? karena kan untuk kita passbox kita custom ya. Jadi sesuai request dari customer maunya ukuran berapa, kita bisa sesuaikan kebutuhan customer. Oh, oke. Berarti kalau misalnya permintaannya ukuran yang kecil juga bisa ya? Bisa, sangat bisa. Ternyata bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi ada yang butuh passbox interlock untuk di ruang MOT, boleh nih langsung pesan ke PT Global Angkasa Solution untuk ukurannya ternyata bisa custom. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan locker room ya. Oke, ini nggak apa-apa Pak, dipakai sepatunya. Nah, di ruangan locker room ini sebenarnya sebagai ruang ganti dokter atau perawat sebelum memasuki ruang MOT. Nah, di sini juga cukup luas untuk ruangan gantinya dan kemungkinan akan dipasangkan di sini kayak lemari dari customer kami yang memasang lemari untuk ruang ganti dan ini untuk kamar mandinya ada di sini.
Untuk misalkan kayak sebelum dokter mungkin ada kebutuhan untuk kamar mandi, jadi sudah disiapkan kamar mandinya juga. Jadi dokter nggak usah mesti keluar-keluar, kamar mandi sudah ada di sini. Oh, oke. Jadi untuk berganti pakaian sebelum masuk ke ruang operasi khusus di sini ya, Pak? Benar. Nah, di ruangan laboratorium juga kita sudah menggunakan lantai vinil nih. Oh Kita iya. vinil homogenius. Karena dari permintaan customer kami, kalau bisa dipakein vinil aja sekalian semua. Oh ya, udah kita juga pakai vinil. Untuk sudah antibakterial juga vinilnya. Oh iya Rita, sebelum kita masuk, Ya. kita baiknya pakai sepatu dulu ya, karena mau ada di cleaning lah ruang MOT-nya. oke. Baik, Jadi Pak. supaya kelihatan bersih. Oke, silakan kita masuk yuk. Oke, Pak. Dorong, Pak. Nah, ini kita sudah masuk di area koridor ruang MOT. Jadi sebelum masuk ke ruang MOT, kita melewati koridornya juga nih. Nah, di koridor ini kita memasang passbox Ada interlock. passbook lagi. Jadi passbox ini untuk mentransfer dari gudang steril ke dalam ruang OK. Oke. Jadi dari perawat yang ada di gudang steril memberikan peralatan alat-alat medis untuk kebutuhan di ruang OK lewat sini. Jadi perawat di ruang OK ngambil passbox lewat sini. Oh, iya. Ini boleh dicoba nggak, Pak? Untuk dicoba sih bisa. Nah, kebetulan, oke, saya coba. Saya mau lihat Nah. komponen-komponen di dalam karena kan penonton juga penasaran Ya. nih. Passbox kita sudah menggunakan material stainless steel 304, Oke. jadi sudah anti karat juga. Dan kita ini memakai yang mirror, jadi Rita bisa ngaca di sini nih. Oh iya. Jadi sambil ngaca gini ya, Pak? Bisa. Oke, ini passbox itu interlock. Jadi saat kita membuka pintu yang satu, pintu yang sebelah sana tidak bisa kebuka. Oh. Jadi saat kita buka pintu, ini lampu sinar lampu biasa aja untuk nyala. Iya. Tapi saat kita menutup pintunya, Iya. dari pihak sana juga tutup, ini lampu sinar UV-nya nyala selama 10 detik untuk supaya mensterilkan alat steril itu. Oh, oke. Jadi 10 detik ini nunggu sampai sinar UV mati baru bisa kebuka lagi pintunya. Oh, begitu. Tapi Pak, untuk sinar UV ini apa bisa di-setting ya? Misalnya butuhnya berapa lama? Bisa, Oh, bisa, sangat bisa sekali. Untuk settingannya kalau nggak salah ada di sekitar sini ya. Kita bisa setting di sini. Oh, oke. Kita mau pakai 15 detik, 10 detik, sesuka-suka hati kita aja. Itu namanya apa, Pak, komponennya? Namanya adalah timer. Oh, timer. Oh, timer UV berarti Iya, ya? timer UV. Oh, oke. Ini ukuran berapa, Pak, untuk Oh, iya. passbox yang ini? Untuk passbox ini kalau nggak salah sekitar 70 kali 70 kali 70. Dan kacanya juga kita udah template nih. Oh, wah, iya. Bisa Jadi dilihat nih, sudah teman-teman. bukan kaca biasa, kita sudah pakai kaca template. Untuk kaca temper ini berarti lebih kuat atau bagaimana, Lebih Pak? kuat Oh, dan lebih kuat. jadi nggak, kalau pecah nggak yang ambiar. Oh, oke. Berarti Oke. lebih aman ya dan lebih Aman. awet begitu ya? Ya. Boleh nih Oke. teman-teman, kalau misalnya mau pesan, jangan ragu, langsung aja pesan ke PT Global. Kalau di Siap. bisa? Bisa dong. Oke. Oke. eh, Wah, Nah, ini untuk outlet soket untuk saklar lampu, dan ini kuncinya nih untuk di ruangan MOT panel AHU untuk bisa menghidupkan tata udaranya si ruangan MOT, menjaga kestabilan suhu, kestabilan RH, dan kebersihan partikelnya itu lewat panel AHU. Ini untuk soket on off-nya lah kalau kita bilang. oke, siap. Jadi nggak mesti ke TKHU-nya. Jadi dari ruangan ini pun kita bisa mengatur nih untuk mematikan atau menyalakan ruangan AHU-nya ini. Nah, di sini juga di ruangan koridor ini kita untuk dindingnya sendiri dan pintunya, pintu swing door, single swing door, kita menggunakan sandwich panel berbahan EPS dan sudah antibakteri juga nih Rita. Iya. Oh, oke. Kenapa harus antibakteri ini, Pak? Sebenarnya untuk menjaga lingkungan aja ya, untuk areanya supaya agak steril aja.
Oh, Jadi udah ada stainless panel IPS yang kita pasang di sini, dan untuk lantainya sendiri sama nih, udah pakai vinyl juga nih kita, vinyl homogeneous dan sudah antibakterial juga. senada ya Pak, warnanya abu. Iya. Itulah customer kita, maunya seperti itu. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke ruang MOT, Iya. ada baiknya kayak kita ada namanya scrub station. Iya. Nah, scrub station ini sudah otomatis nih Rita, udah otomatis lah kita bilang. Dan di sini kita ada untuk airnya, untuk sabunnya, dan ada alkohol ya. Karena ada permintaan customer kami, Mas Dimas, coba dong bisa supaya ada alkoholnya katanya, supaya bisa mensterilkan lagi katanya. Oke, siap. Dan di sini juga ada automatic hand dryernya. Mau kita coba nggak Rita? Boleh nih Pak, boleh nih. Boleh. Kita coba nyalain dulu di sini ya. Oke, iya. Ini buat berapa orang Pak? Scrub station ini untuk 2 orang. Ya. Dan ini sudah semua otomatis ya, jadi sudah ada sensornya. Oh, wah. Yang sebelah sini boleh dicoba Pak? Boleh, boleh. Oh iya. Nah, andaikan listrik mati ataupun gimana, kita juga masih bisa pakai untuk manual ya Pak. Jadi, Jadi tinggal ditekan aja dengan iya, dengkul? tinggal tekan aja. Jadi bisa tekan aja. Oh, jadi untuk alkohol dengan sabunnya juga? Benar. Ya, oke deh Pak. Nah. Hand dryernya? Hah? Boleh dicoba? Boleh, Oke. boleh bisa kok untuk hand dryer. Oh iya, untuk mengeringkan ya Lumayan Pak? hangat dan kencang juga anginnya ya. Iya, betul-betul. Kita jadi pegang tangan. Nggak apa. Oke, ini ada hour meter nih. Tahu nggak Rita fungsinya apa hour meter? Belum tahu Pak. Belum tahu? Iya. Sama. Tapi saudara-saudara Rita, hour meter ini sebenarnya fungsinya itu untuk filternya itu, mengganti filternya. Karena udah ketahuan nih, udah berapa lama nih filter mesti diganti gitu. Oh, oke. Berarti indikator untuk menjelaskan jangka waktu si filter. Filternya itu kita bisa lihat dari hour meter ini. Udah berapa lama pemakaiannya. Di angka berapa Pak? Untuk kayak penggantiannya gitu. Fleksibel ya, kalau emang udah kalau standarnya itu kan di angka sekitar 100-an ya, atau 20-an ya, nggak salah ya. Cuma tergantung emang kalau udah kotor sebulan sekali lah kita harus ganti filternya. Oh, oke. Nah sih gampang untuk ganti filternya, tinggal dibuka dalamannya aja. Oke. Oke, ini saya matikan lagi ya. Iya, boleh Pak. Oh, ini dilengkapi dengan Lampu, kaca sama lampu juga ya. Jadi biar sebelum masuk ruang MOT kita mesti mengaca dulu apakah kita sudah rapi. Untuk percaya diri gitu ya? Iya. Oh, iya, boleh. Percaya diri adalah kunci. Nah, ini tunggu nih. Iya nih, penonton udah sabar banget buat nyoba, buat lihat hasil dari instalasi MOT-nya. Benar. Soalnya dari tadi Bapak nggak jelasin yang ini nih, kita jadi penasaran. Benar. Teman-teman penasaran kan? Oke. Nah, coba nih sekarang akan dijelasin sama Pak Dimas. Oke. Rita, ini untuk ruang MOT kita, kita menggunakan stainless panel berbahan PIR. Oke. Tapi sebelum lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan dulu nih, pintunya ini nih, kita pakai pintu full hermetic loh. Full hermetic. Apa itu Pak? Iya, jadi pintunya itu, sistemnya itu, motornya itu bisa lebih kedap lagi. Dia cuma bukan sliding aja, jadi lebih menghimpit supaya si udara di dalam ruang MOT tidak bisa keluar dari ruang MOT. Oh gitu. Nah ini motornya, kita udah pakai motor, cuma pintu-pintu full hermetic itu biasanya pakai pintu stainless nih. Iya. Sorry kepencet. Gak apa-apa Pak, soalnya itu emang kan no touch. Karena udah sensor, Iya, jadi nggak manual. Tapi keren ya Pak, begitu geser dia langsung smooth Iya. banget. Iya. Benar, smooth sekali lah. Pintu yang kita pasang sekarang ini pintu stainless panel, berbahan stainless panel. Biasanya sih orang-orang atau beberapa rumah sakit lain pakai pintu stainless steel berbahan 304 ya. Cuma kita pakai stainless panel. Sebenarnya sama aja lah, aja. Cuma untuk yang buat di concern budget ataupun apa, pakai stainless panel juga bisa udah lumayan bagus. Oh oke. Jadi memang untuk pintu apa ya tadi Pak? Full hermetic. Full hermetic ya. Untuk full hermetic ini memang bisa dikastam sesuai budget masing-masing gitu ya. Iya Bisa benar. Bisa jadi dari Stainless. bahan stainless, bisa juga dari sandwich. Stainless Tapi panel. kalau sandwich tetap cantik kok Pak, karena Cantik lah. kan senada nih dengan dengan dindingnya. dindingnya. Iya betul-betul. Oke. Kita masuk dulu, kameramen, Rita. Iya boleh. Yuk.
Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Wah, Nah. ini luas sekali. Ini berapa Pak luasnya? Oke, ruangan MOT di Klinik Utama Rawat Inap ini kita ngebangun di sekitar ukuran 6 kali 7 meter dengan ketinggian 3 meter. Nah, di sini di ruangan ini kita memasang sinus panel itu dindingnya dan plafonnya itu kita menggunakan sinus panel berbahan PIR. Beda dengan di koridor. Iya. Di koridor itu kita memasang IPS, cuma sama-sama antibakterial. Cuma kenapa kita pakai PIR supaya lebih kepadatannya, density-nya lebih bagus daripada IPS. Cuma jadi tergantung tuh dari beberapa customer mau seperti apa. Kita mengikuti dari customer. Oke. Customer mau mintanya ini PIR kita berikan, kita IPS kita berikan. Cuma untuk di ruang MOT emang sangat disarankan kita berbahan pakai PIR karena dari kedap suara lebih bagus density-nya, ketebalan dari si bahan si PIR-nya itu lebih bagus juga. Terus juga udah anti fire retardant. Jadi sudah anti api nih. Jadi kalau kayak Rita bakar sampai 2 jam si PIR-nya itu dalamannya si sinus ini itu bisa tahan sampai 2 jam. Oh, Jadi lebih tahan dari api lah. jadi lebih aman untuk ruang Lebih operasi. aman untuk ruang OK. Jadi saya sarankan untuk teman-teman atau penonton sekalian, kalau memang bikin ruang MOT pakai sinus panel bahan PIR. Oke, siap. Dicatat ya penonton, lebih disarankan di ruang MOT itu menggunakan sandwich panel berbahan PIR. Iya. Tebalnya berapa ini Pak, kalau boleh tahu? Untuk di sini kita memakai ketebalan di 50 mili atau di sekitar 5 cm. Oh, oke. Oke. Kalau yang di ujung, passbook bukan Pak? Yang di ujung, Iya. fungsinya sebenarnya sama kayak passbook, cuma itu kalau kita sebut namanya pass-through. Mau lihat? Mau Ya. Pak? Nah, fungsi pass-through di ruangan MOT ini sebenarnya untuk jalur kotor. Jadi kalau misalkan habis operasi kayak pakaian atau alat medis kotor, lewat sini untuk dialihkan ke ruang CSSD. Oh. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya ini emang tidak ada kaca nih. Iya. Beda sama paspor sebelumnya ya. Iya betul. Kan paspor ada kaca, jadi dia emang tidak ada kaca. Oh, Jadi jadi supaya- memang full stainless. Iya, gitu. jadi supaya tidak bisa dari luar pun tidak bisa melihat ke daerah ruang MOT juga sih. Oh, oke. Ini Nah. ukuran berapa Pak? Ini untuk ukurannya sekitar 70 kali 70 dan tingginya sendiri 90 cm. Oh, oke. Oke. Tapi bisa di custom juga? Bisa kan, aku bilang mau minta ukuran berapapun, Global Angkasa Solution pasti bisa mewujudkan. Oke, siap. Mantap Pak. Nah, ini fungsinya. Nah, kenapa untuk sisi sebelah sana kita menggunakan kaca? Iya. Karena untuk memudahkan saat perawat yang ada di luar melihat, oh ada barang bekas operasi, jadi Iya. bisa langsung diambil dari sana. Oh, oke. Jadi bisa memudahkan lihat, oh ada barang nih. Jadi si Iya. si perawat yang di sisi sebelah sana bisa mengambil barang tersebut. Oh, oke. Ini juga sistem interlock Pak? Sistem interlock juga. Jadi kalau kita buka ini sebelah sana nggak bisa kebuka. Iya. Sedangkan sana dibuka, ini kita nggak bisa buka. Dan kebetulan semua untuk passbook ini kacanya sudah menggunakan template. Oh, oke. Oke, Siap. siap. Oke Pak. Nah, untuk finishing passbook ini kita biar rapi ya Iya. dan lebih manis estetika, kita menggunakan untuk siku dan juga dilapisi dengan silen putih supaya untuk menutup celah-celahnya itu Oh, iya. dan merapatkan si passbooknya, pass-through-nya ini supaya tidak goyang juga. Oh, oke. Jadi memang biar hasil akhirnya tuh lebih rapih gitu ya Pak? Benar. Oh iya Bapak, saya penasaran nih. Iya. Kan tadi di depan tuh pass box ya. Terus ini juga pass through yang bahannya full stainless. Tapi saya salfok nih Pak, di sebelah sini juga ada stainless. Ini tuh untuk apa sih Pak? Soalnya kok saya lihat ada lubang-lubang ini ya banyak sekali. Oh iya, iya. Ini kayak ada lubang-lubang apa lebah ya? Iya. Senara ini tuh kayak RAG, Iya. Return Air Grill. Jadi fungsinya ini, sebelum kita ngomong fungsinya, Return Air Grill ini berbahan stainless steel juga, SS304 yang udah anti karat juga ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya itu menyedot udara di ruang MOT ini ke AHU. Jadi supaya di AHU itu nanti udara ini disaring tuh. Nanti kita akan bahas di atas ya. Iya. Cuma itu namanya Return Air Grill. Jadi untuk menyedot udara di ruang MOT ke AHU biar disaring.
Oh, oke, return Iya. air grill. Return air grill. Ini ukuran berapa, Pak? Untuk ukurannya kalau kita lihat ya, itu sekitar di 30 kali 40 kayaknya deh. Ini memang udah standarnya, Udah Pak? standar Oh, seperti udah itu. standarnya. Cuma kita bisa kecilin dikit lagi sih. Oh. Bisa kita besarin juga. Tergantung customer mau mintanya apa gitu. Oke, untuk apa lagi nih sekarang nih? Ini ada kayak TV ya, Pak? TV, kalau kita bilang TV, ya benar. Ini namanya untuk operating timer. Jadi sebagai acuan dokter Iya. saat lagi dalam keadaan operasi, dokter bisa tahu nih udah berapa lama nih operasinya. Terus di sini juga kita bisa melihat untuk anestesinya nih, sudah berapa lama nih anestesi ini di pasien. Nah, di operating timer ini juga kita tahu nih untuk suhu, temperatur di ruangan MOT ini dan kelembapan di ruangan MOT ini. Jadi bisa kelihatan. Dan di sini juga ada current date and time. Jadi mengetahui juga sekarang tuh hari apa sih? Sekarang tuh tanggal berapa sih? Dan sekarang jam berapa, menit berapa, dan detik berapa. Jadi bisa ketahui juga dari operating timer. Nah, di bawah operating timer namanya ada ini namanya sama kita buat di garis stainless steel sebenarnya untuk mengatur si operating timer nih. Jadi kayak dokter ataupun perawat, misalkan mau mengatur nih, saya mau operasi sekitar 1 jam, bisa diatur di sini nih. Nah, settingannya itu, maaf nih, ini karena stainless ya, jadi si sensornya ini infrared ini tidak begitu bagus lah untuk itunya. Nanti mungkin ke depannya akan kita pasang item-itemnya. Nah, Oh, ini dikontrolnya lewat mouse ini, Pak? Iya, nanti kita juga untuk ada keyboardnya juga. Iya. Kita mau setting nih di berapa 1 jam operasinya. 1 jam. Terus kita klik OK. Oke. Oke. Dan OK. Nanti saat ada udah 1 jam, berhenti dia. Kita bisa ngereset atau bisa pause. Oh, gitu. oke. Tapi Pak, saya penasaran nih proses berhentinya. Coba kalau diubah ke menit aja, Pak. Boleh nggak? Bisa. Coba ya. Iya. Misalnya Ini, jamnya 30 detik 0. deh. 10 detik. Ini agak 0, detiknya 10 detik. Oke. Jadi kita coba tunggu kalau udah sampai 10 detik. Oh, lihat di sini ya, Pak? Iya. Oh, oke. Ini udah 6, 7. Oh, Operating selesai. Operating selesai. Artinya menandakan bahwa operasi sudah selesai. Harus sudah 1 jam, karena kan harus settingannya 1 jam. udah 1 jam. Cuma kan kadang operasi itu bisa lebih atau bisa kurang dari jam. Cuma untuk patokannya sebenarnya sih dokter kan mesti istirahat ya, sekitar 2 jam tuh mesti istirahat. Nah sebenarnya untuk patokan kita saat mau operasi itu di anestesi nih. Iya. Kita mesti cek patokannya. Kan kita anestesi kan kayak obat buat kesadaran biusnya itu ya. Kita kan anestesi sudah pada kadarnya itu buat 1 jam nih. Iya. Jadi bisa mengetahui udah 1 jam nih, udah mau 1 jam nih. Mesti ditambah lagi anestesinya, walaupun operasi belum kelar, mesti tambah lagi nih anestesinya. Gitu, dosisnya seperti itu. Supaya jadi operasi belum kelar, pasien udah bangun. Bahaya itu. Berarti si operating timer ini memang wajib ada di Ruangan MOT Oh. gitu. Catat ya teman-teman. Nanti di akhir bakal ada kuis. Nah, ini tahu nggak kita untuk apa? Itu bentuknya kotak. Iya kan, Pak? Oke. Tapi maksudnya Ini, saya nggak tahu untuk fungsinya. Sebenarnya fungsinya untuk X-ray viewer ya. Iya. Jadi kita bisa coba. Ini untuk dokter, wah silau sekali. Iya. Jadi untuk mesin X-ray melihat nih hasilnya nih, hasil habis dari CT scan ataupun dari X-ray. Nah kita bisa lihat dari sini. Iya. Gitu. Nah ini sudah kita rapiin semua nih, pakai silen. Biar apa? Biar kelihatan rapi dan tidak ada celah. Karena kan kalau ada celah itu bakal menimbulkan bakteri atau debu. Jadi ruangannya tidak steril. Oh, oke. Makanya kita Jadi setiap silen semua, celah- sudut-sudut itu kita kasih silen. Oh, jadi setiap celah ini memang wajib disilen gitu ya? Iya, karena untuk menimbulkan supaya tidak ada debu di celah-celah tersebut. Bapak, ini X-ray viewernya memang harus dimatikan kalau misalnya lagi nggak membaca. Iya, harus dimatikan karena agak cahaya sedikit agak
Oh, menyilaukan ya? Menyilaukan. Seperti apa nih Pak menyilaukannya? Seperti Rita silau. Nah, Iya. di ruang emoti ini juga kita ada setiap sudut ruang emoti ini, Iya. kita masang stop kontak. Stop kontak. Ini dia stop kontaknya. Oh, oke. Kita memasang double stop kontak. Kenapa? Kita kan di ruang emoti banyak banget ya kayak untuk kebutuhan listriknya apa aja. Iya. Jadi kan kalau bisa pakai roll kurang bagus juga ya kalau pakai kabel roll, pakai apa takut kesandung nanti seperti apa. Jadi kita siapkan stop kontaknya. Oh, Jadi setiap sudut ini ada 4 sudut, kita pasang stop kontak double sebagai mudah. Oh, memang disesuaikan Pak, sesuai dengan Disesuaikan. ruangannya. Oke. Oke. Oh, begitu ya Pak. Jadi untuk stop kontak ini memang sudah disesuaikan ya. Benar. Itu RAG juga bukan? Oh iya Rita, kita mau menjelaskan nih di ruangan MOT ini kita memasang 4 RAG atau return air grill. Jadi kita pasang sebenarnya di setiap sudut. Untuk nah di ruangan MOT ini sistem udaranya itu dia laminer. Jadi udara suplai airnya itu dari atas dan disedot atau disirkulasi lewat jalur bawah. Jadi laminer dari atas ke bawah. Jadi udara tidak bertumpukan nih di dalam sini nih. Tadi udara masuk dari atas, udara keluar dari bawah. Jadi sistemnya laminer. Oh, oke. Jadi total ada berapa RAG nih Pak? Ada 4. Oh, ada 4. Oke. Kalau yang gantung-gantung ini apa nih Pak? Ini namanya pendan. Ini sebenarnya fungsinya untuk gas medis sih. Sebenarnya gas medis karena di pendan ini ada beberapa gas, outlet gas seperti O2, kompres air, dan vakum. Oh, oke. Nah, di sisi sebelah juga ada 2 sisi. Di sisi sebelahnya juga ada O2, oksigen, dan untuk N2O. Nah, di pendan juga banyak nih stop kontaknya nih. Lumayan biasa juga nih stop kontaknya. Jadi di ruangan MOT ini tidak kesulitan untuk mencari stop kontak karena dari setiap sudut sudah ada 8, di pendan pun ada 8 juga. Oh, gitu. Karena kita nggak tahu ya di ruangan MOT itu butuh listrik apa aja. Gitu Oke, kan. jadi fungsinya si pendan ini memang untuk gas medis Gas tadi. medis juga dan sebagai table untuk di dokter atau apa pengen menaruh barang di sini. Jadi tidak perlu kayak meja table stand, jadi cukup taruh di pendan juga cukup bisa. Nah, ini untuk pendan ini dia double arm Cita. Double arm tuh ada 2 lengan. Yang Sistemnya. sebelah mana Pak? Ini sisi 1. Untuk melihat double arm-nya. Ini double arm maksudnya. Oh, oke, boleh. Lah, dari sini kameramen. Oh, jadi itu hitungannya 1, 2 gitu ya Pak? Iya. Oh, ini fleksibel ya Pak? Fleksibel bisa di 360 dipindah-pindah? derajat. Oh, ini sejauh mana bisa dipindahnya Pak? Udah sampai sini aja sih. Oh, oke. Nah, jadi kan nanti di sini meja operasionalnya. Ya. Meja operation di sini tengah-tengah. Ini untuk pendan di sini. Wah. Nah, di sini sebenarnya untuk kita taruh di wall, di dinding. Kenapa taruh di dinding? Karena untuk supaya ini mesin AGSS. Jadi untuk mesin nyedot sama anestesi kan karena anestesi ada gas beracun ya. Jadi taruh di sini nanti dia akan keluar nih ke udara luar. Jadi tidak mengkontaminasi ruang MOT ini. Jadi ini namanya AGSS. Dan kita menggunakan merek Starmet. Oh, oke. Oke Rita, saya mau menjelaskan nih. Rita tahu nggak apa nih? Ini ada 2 lampu ini terus untuk apa? Kalau melihat dari posisinya nih ya Pak, Ah. kan ini lampu yang ada di ruang operasi. Saya tebak sih ini lampu operasi Pak. Wah, benar. Betul Pak? Benar sekali Rita. Nah, di ruangan di klinik rawat inap indah ini, MOT ini juga sudah kita support untuk lampu operasinya. Oh. Gitu. Nah, kita kenapa dia ada 2? Karena emang kebutuhan dari ada 2 lampu ya. Nah, mau kita coba nggak Rita untuk Mau banget lampunya? Pak. Wah, slow banget. Nah, ini juga fleksibel ya. Bisa kita dorong-dorong mana aja. Jadi kebutuhannya apa? Mau coba Pak? Boleh. Oh iya ini. Bisa dilihat teman-teman. Wah, bisa lihat ini. Oh iya, untuk Ini juga melihat. bisa kita untuk zoom out dan zoom in ya. Gimana Boleh. caranya? Kita putar.
Jadi Oh, dia ya, akan jadi melebar, menyebar atau mau memfokuskan. Oh, oke. Berarti memang untuk memberi. Ya, untuk kita saat memudahkan dokter untuk melihat apa yang mau kita operasi di dalam tubuh manusia. Jadi untuk penerangannya ya. Iya. Jadi untuk lampu untuk memfokuskan apa yang mau dikerjakan oleh dokter. Nah, Oke. ini juga sistem juga bisa juga untuk endoscope illumination. Jadi kayak lebih apa? Lebih redup ya. Oh ya, boleh ditunjukin ke teman-teman nggak nih Pak? Kan belum pada tahu nih lampu operasi ini kayak gimana. Yang endoskopi tadi, oh ya untuk endoskopi berarti lampu yang menyala hanya lampu yang Mm-mm. lebih dekat ke Mm-mm. si bagian kontrol ininya ya Pak? Iya. Oh, berarti tinggal diputar aja Pak untuk Benar. kontrolnya. Enggak, Oh. untuk intinya dari sini, Oh. dari tombol sininya. Untuk menyetingnya. Oh. Ini juga untuk settingan kecerahannya, terus sinar UV-nya, sinar-sinarnya sama untuk kefokusannya juga kita di setting di sini. Oh. Di klinik kita masang 2 unit nih di sini. Ini juga saya mau nyoba nyalain yang ini ya Pak. Boleh. Wah, keren. Oke. Oh ya ini. Nah, Rita Ya. mau tahu nggak nih di atas tuh apa yo? Di atas yang Di atas kotak-kotak ini ruangan Pak. ini, ya. Kalau yang tadi itu RAG, yang sini RAG juga bukan Pak? Nah, bukan. Di sini itu sebagai HEPA filter. HEPA filter, Nah, untuk yang besi stainless ini namanya kita bilang housing. housing. Housingnya tuh jadi kayak rumah HEPA-nya. Housing namanya housing HEPA dan berbahan juga stainless steel 304 dan juga anti karat juga ya. Iya. Nah, di dalam housing HEPA itu ada filter namanya HEPA. Itu untuk menstabilkan bakteri, menyaring bakteri-bakteri supaya ke ruangan MOT ini jadi bersih, clean. Jadi disaring lewat via HEPA. Oh, oke. Berarti ini kalau menghitung berdasarkan si housingnya, ada jumlahnya ada Ada 4. HEPA. Iya, ada 4 HEPA. Nah, di sekitaran HEPA ini kita masang lampu LED nih. Iya. Lampu LED kita untuk satu lampunya itu kita menggunakan 40 watt. Nah, di MOT ini kita memasang 12 lampu 12 lampu. supaya lebih terang ya. Iya. Lebih terang dan juga tidak ada, coba boleh lihat Rita di bawahnya, Iya. tidak terlalu ada bayangan kan? Iya, betul. Nah, jadi supaya tidak bikin apa ya, jangan ada bayangan lah kalau bisa. Jadi buat keterangan looks-nya supaya mesti bagus. Oh, oke. Wah, Pak, ini tapi bikin saya penasaran nih. Tadi kan yang di depan warna abu. Cuman kalau untuk di dalam ruang MOT ini warna vinilnya ini beda nih, Pak. Ada yang hijau, ada juga yang krem. Nah, itu sebenarnya permintaan customer ya. Oh. Cuma emang di ruang MOT ini kita membedakan warna. Ada 2 warna di ruang MOT ini. Satu untuk ruangan critical area, karena ini ruangan tindakan operasi, dan satu lagi di luar tindakan. Jadi lantai vinil ini juga kita sudah menggunakan vinil homogeneous dan sudah antibakterial juga. Nah, di ruang MOT ini, vinil ini kita sudah, boleh kita sambil duduk ya? Iya. Karena lumayan udah bagus nih. Oh. Nah, di sini juga untuk penyambungan vinilnya ini, kita sudah pakai sistem welding. Oh, welding. Yang ini, Pak? Iya. Oh, iya. Nah, dan di setiap sudut-sudutnya itu, sudut-sudut ruangan, itu sudah menggunakan pakai capping, dan kita lihat sendiri nggak? Di antara lekukan itu tidak siku. Oh iya, agak Karena melengkung. kita menggunakan curving supaya melindungi supaya tidak ada deposit debu tuh, dan debu-debu yang nempel, jadi agak miring supaya debunya gampang dibersihkan. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Wah, jadi lebih steril ya. Heeh. Saya jadi pengen nih, Pak, buat di rumah saya. Wah, boleh tuh. Oh, bisa Supaya ya? lebih steril di kamar atau di rumah. Boleh. Kita bisa siap untuk kerjakan. Oke, soalnya menarik banget nih. Siapa tahu penonton yang ada di rumah juga pengen nih kamarnya dipasang vinil ini. Kan jadi tambah keren ya, Pak? Karena bisa request warna juga. Oh iya, kita ada request warna juga, banyak sekali warnanya.
dan dengan tipikal model mau seperti apa gitu loh. Oke. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Oke, selanjutnya kita akan ngebahas di luar MOT itu kita juga ngebangun ruangan post-op dan pre-op. Jadi ruangan di mana ruangan itu sebelum pasien masuk ruang operasi, taruh di ruangan pre-op dulu. Nah, setelah operasi ada ruangan namanya post-op. Post-op. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, jadi let's kita go, mau Pak. keluar nih. Nah, di pintu MOT ini kita juga sudah menggunakan sensor nih. Sensor otomatis, jadi ngebuka pintunya nggak pakai manual, dan kita menggunakan ada sensor tangan, ada sensor kaki. Nah, dan kita juga memakai safety bin. Untuk safety bin ini berfungsi saat kita begitu kebuka, saat kita ada berdiri di sini, Iya. pintu itu tidak akan tertutup karena ada sensor safety bin ya. Oh, jadi membaca ada orang ngebaca gitu. ada orang di sini, jadi tidak ada yang pintu ketutup sendiri gitu kan. Lumayan juga kalau kena ke sini. Jangan sampai ada yang kena ya Pak? Iya, dan sini ketebalan juga 5 cm dan pintunya pun Oh iya. Oh iya betul. Nah. Bisa tertahan ya, jadi dia balik lagi. Jadi balik lagi tidak kejepit gitu loh. Iya. Kan lumayan juga sakit kejepit. Keren Pak, keren. Ini bisa dari kaki ya Pak? Oke. Oh iya, Dari kaki pun juga bisa. bisa ya. Jadi mungkin tangannya itu memegang apa gitu kan. Susah begini-begini gitu kan, jadi pakai kaki. Oke, jadi dari depan sama dari dalam ruang operasi juga bisa ya. Oh iya, keren. Keren Pak, keren. Oke. Kita lanjut ya setelah ke ruangan namanya ruangan post-op dan pre-op. Jadi pasien di mana sebelum masuk ruang MOT, sesudah dan sebelum masuk ruang MOT, kita tempatkan di sini dulu nih. Oke. Kita buka ya. Iya. Bismillah. Wah. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan post-op dan pre-op nih. Oh iya. Nah, ini ruangan yang kita support juga. Nah, di ruangan post-op pre-op ini kita menggunakan dindingnya itu bukan pakai stainless kita. Oh. Karena request customer. Oke. Jadi kita menggunakan berbahan gypsum. Ini tembok. Tapi kalau misalnya pengen di request pakai sandwich panel juga bisa? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi mau stainless panel, mau gypsum, mau tembok, PT Global Angkasa Solution bisa mengerjakan. Dan untuk lantainya tetap vinil ya Pak ya? Nah, tetap ini karena emang mesti steril juga ya. Iya, harus Dan ada antibakterial juga. Jadi vinilnya juga sudah kita pakai sama kayak di ruang MOT, ada curvingnya, ada cappingnya, dan seperti ini. Nah, kita tahu nggak kenapa sih di sini ada passbox? Belum tahu Pak. Memangnya Padahal kenapa ini ya? ruang post-op dan pre-op ya. Iya. Nah, fungsi passbox ini di balik ruangan ini itu ada namanya ruang gudang farmasi. Jadi untuk mentransfer obat lewat passbox. Jadi kayak perawat dari farmasi mau memberikan obat nih, jadi nggak usah lewat muter atau lewat mana, jadi cukup lewat passbox aja. Nah, sama sistemnya interlock, dan di sini juga sudah ada timer UV-nya. Oh, itu ada brand gas clean-nya ya Pak? Iya, karena produk-produk kita semua itu brandnya Gas Clean. Gas clean. Mau scrub station, mau passbox, mau buat semua barang-barang kita bermerek Gas Clean. Iya. Oh, oke. Oke. Nah, ini ruangan ini ruangan pasien misalkan dari luar nih. Jadi ini jalur transfer in. Iya. Jadi saat pasien baru mau masuk ke ruangan MOT, tapi lewat dari luar masuk ke dalam ruangan ini dulu nih. Ini ruangan transfer in. Jadi transfer in. Jadi pasien masuk ke ruangan pre-op. Oh, oke. Ini namanya ruangan pre-op. Nah, setelah ruangan pre-op, sebelum masuk MOT, di ruang pre-op dulu nih. Oke. Nanti setelah MOT udah siap, pasien masuk ruang post-op. Nah, ruangan MOT dari pre-op. Nah, setelah operasinya kelar,
Nah, pasien itu dimasukkan ke ruang post-op. Ini ruangan post-opnya. Oh, sebelah sini. Ya, jadi setelah operasi kelar, pasien nggak langsung ke ruang rawat inap nih, tapi ditaruh di sini dulu supaya pasien lebih stabil lah, lebih stabil setelah habis operasi, ditaruh dulu nih supaya bisa dipantau oleh perawat sekitar. Oh, oke, berarti sebelah sini nanti bakal ada bed gitu ya, Pak? Bed, ada 2 bed kita pasang di sini. Kita juga pasang gas medis nih. Iya. Ada gas medis di sini. Oksigen untuk dan? oksigen dan kompres air. Oh, oke. Nah, Di bagian bawah juga sama ya, Pak, dilengkapi saklar, stop kontak, double stop kontak Iya. di beberapa sudut atau di setiap bednya itu ada stop kontaknya, karena untuk kita nggak tahu ya ada butuh apa, seperti misalkan kayak untuk misalkan pasiennya butuh suatu apa, butuh colokan, ada, Oh, ada gitu setiap ya. bed kita naruh setiap double kontak. Iya. Misalnya juga ada Sebelah double sana kontak. juga sudah disediakan. Kalau untuk lampunya sendiri nih, Pak, Iya. ini total saya lihat-lihat ada 7 ya? Ya, 7. Ada 7, oh. Nah, Memang ini juga ini lampu kita menggunakan juga lampu 40 watt. lampu 40 watt. 40 watt juga, cuma tipenya lebih beda ya sama orang emoti, yang satu persegi panjang, yang satu persegi. Ibarat supaya lebih manis aja sih. Oh, oke. Gitu. Jadi buat estetika juga, dan juga penyebarannya tidak begitu luas banget, jadi kita bikin persegi aja. Oh, oke. Dan siap. juga sih juga dapat juga tergantung customer juga sih. Customer mau minta apa? Apakah mau minta yang bulat, mau yang kotak, persegi atau persegi panjang, terserah. Cuma kalau untuk ruang emoti kita sarankan untuk yang persegi panjang, untuk berkotak gitu. Oke. Kalau saya bikin MOT, saya juga kayaknya bakal pilih yang kotak sih, Pak. Oh gitu. Karena lebih cantik gitu. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih, MOT ini kan ada pengaturan kayak udaranya gitu. Untuk mengatur sistem udara yang ada di MOT ini, pakai apa sih, Pak? Nah, saya mau menjelaskan untuk mengatur udara di ruang emoti, kita menggunakan AHU Rita Air Handling Unit. Air handling unit. Itu untuk mengatur udara yang tadi, Pak? Iya, Udaranya. benar. Itu lokasinya di mana, Pak? Nah, untuk pemasangan air handling unit ini, itu ada di lantai 6. Oh, oke, berarti kita ke lantai 6 nih? Boleh? Yuk kita lihat sana yuk. Yuk! Oke teman-teman, kita lagi menuju ke lantai 6, di mana tempat air handling unit atau AHU itu berada. Oke, Rita, kita sudah di lantai 6 ya. Oke. Untuk lokasi AHU-nya itu ada di sini, Rita. Nah, inilah AHU PT Global Angkasa Solution. Iya. Nah, ini jantungnya untuk suhu di ruangan MOT tadi. Jadi AHU ini sekitar berukuran di 3 kali 1,5 dan tinggi 1 meter. Nah, di AHU-nya ini kita bisa itu sini namanya jalur fresh air. Jalur fresh air. Jalur fresh air itu ibarat udara bersih dari sekitar di ruangan MOT. Nah, ini tadi Rita, ini yang aku bilang tadi loh, ini untuk jalur return air. Jalur yang tadi aku bilang RAG, Iya. nah itu disedot lewat sini nih. Oh, oke. Lewat sini, masuk ke dalam AHU nih. Di AHU ini, udara itu disaring dari awal tuh pakai pre-filter. Nah, ini untuk ruangan kolom pre-filter. Nah, yang keduanya itu medium filter. Nah, di sini disaring kali, habis disaring pre-filter, disaring lagi nih medium filter biar udara juga makin bersih. Nah, tapi setelah dari medium filter, nanti pas saat di ruang MOT disaring lagi pakai HEPA. Oh, yang aku bilang di atas itu loh. Iya, yang yang kotak 4 itu ya? Iya, itu jadi udara makin bersih lagi tuh ke ruang MOT, karena kan emang ruang MOT harus steril ya. Nah, setelah dari medium filter ini ada namanya evaporator. Nah, keunikannya di sini di AHU ini kita menggunakan evaporator ada 2. Satu untuk evaporator yang 6 PK dan 8 PK. Karena dari permintaan customer kami, suhu di ruangan MOT-nya harus 102 di atas 100.000 BTU. Oh, oke.
Dan jadi dan juga customer meminta bisa nggak untuk mesin AC outdoornya ada 2. Jadi saat ruang operasi tidak digunakan, mesin AC outdoor itu cuma 1 aja yang nyala gitu, Rita. Makanya evaporatornya ada 2 nih di sini nih. Iya. Jadi dari evaporator juga ada heater. Heater kita juga memakai ada 9 unit. Jadi ada 1000 watt, ada 9 biji. Ada 9 unit lah kalau nggak salah. Nah, ini ada 2 evaporator yang gue bilang tadi. Nah, di sini nih mesin pendorong anginnya, udara lah. Kalau kita sebut blowernya di sini nih. Oh, oke. Nah, ini jalur supply airnya. Oh. Jadi yang aku bilang untuk mendorong udara ke HEPA tadi. ruang HEPA. Iya, ini jalur supply airnya. Oh, oke. Nah, Jadi di sini. memang Bapak saya mau tanya nih. Jadi memang untuk si AHU ini sistemnya kenapa tadi udaranya bisa masuk ke MOT lewat fresh air, terus melewati sistem air handling unit ini baru nanti disuplai ke MOT tadi. Iya, benar. Melalui HEPA tadi. Oh, oke. Tapi Pak, ini si bagian yang kayak terlihat besar-besar ini tuh apa sih Pak namanya? Karena kan saya dan penonton juga belum tahu nih. Oh, ini namanya ducting. Ini jalur ducting nih. Nah, ini kita menggunakan PU, berbahan PU, dan sudah dilapisin oleh kayak macam stainless gitulah. Plat, kalau kita kontak stainless itulah. Iya, tapi di dalamnya tuh bahannya PU. Iya. Nah, di sini juga untuk kontrolernya, dan di sini kita ada magnehelik ada 2, satu untuk di HAU dan satu lagi di ruangan OK. Kalau yang ini apa Pak? Nah, ini kalau kita sebut panel AHU, ini sebagai alat pengkontrol untuk mesin AHU-nya ini, Pak, untuk dan juga mengontrol di ruangan MOT-nya juga. Nah, ini sudah ada namanya thermohygrostat untuk melihat suhu di ruangan di MOT dan kelembapan di ruangan MOT. Bisa kita lihat sini namanya. Oh, jadi ini buat kelembapannya ini di 56 gitu Pak bacanya? Iya, 56%. Dan untuk suhunya di 17 derajat Celcius. Oke. Berarti kalau misalnya ada AHU ini memang udah satu paket sama si panel kontrol ini? Pak, tadi kan Bapak ada sebut AC outdoor juga. Mesin buat si AC outdoor itu ada di mana sih Pak? Oh, mesin AC outdoor-nya itu emang secara terpisah ya masih AHU. Karena kalau AC outdoor itu di luar. Boleh kita lihat ya? Yuk. Nah, kebetulan AC outdoor-nya itu kita ada di atas ruangan AHU. Iya. Boleh kita lihat sih? Oh iya. Ini udaranya, ini ya anginnya. Ya lumayan lah, angin priuk kayak begini nih. Iya. Ayo teman-teman, masih semangat kan? Nah teman-teman, kita naik ke atas nih bukan mau lihat pemandangan dari Tanjung Priok, tapi kita mau lihat letak AC outdoor-nya. Yuk, walaupun pemandangannya tetap bagus ya. Nah, Rita, ini kita sudah kalau kita bilang di rooftop ya, di puncak tingginya ruangan di gedung klinik utama Rawat Indah Pindah ini. Jadi emang penempatan AC outdoor-nya itu kita tempatkan di atas permintaan dari customer juga, tepat di atas ruangan AHU. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Izin Pak. Siap Pak. Iya, siap. Nah, Wah. ini nih AC kita. Oh. AC outdoor kita memakai AC outdoor untuk yang di bawah itu 8 PK dan di atasnya itu 6 PK. Nah, kita pakai refrigerannya untuk yang 8 PK itu di R410, untuk yang di 6 PK-nya sendiri di R32. Nah, sekian review dari kami terkait MOT di Klinik Utama Rawat Indah Pilda ini. Untuk kalian yang memiliki kebutuhan jasa konstruksi untuk ruang MOT atau fasilitas clean room lainnya, bisa hubungi kami ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Syahrita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.